Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca komentar dulu. Ya, ini komentar yang lucu. Ya, komentar yang diberikan di video yang membahas tentang Gus Munafik yang membela Son Horeg. Bahkan minta supaya MUI dan ulama yang mengharamkan Son Horeg untuk datang untuk melihat ya, pertunjukan Son Horeg. Astagfirullahaladzim. Ya, coba kita baca komentar kaum muslimin. Ini ndak Gusnya, ndak pendukung Gusnya. Ya, ini sama-sama SDM-nya rendah kaum muslimin. Nggak bisa mencerna perkataan para ulama. Ya, coba kita baca komentarnya. Mas, lek negara iku okeh wong korupsi, lebih merugikan mana korupsi dan Son Horeg? Apa ya negara ini haram? Padahal lebih merugikan korupsi, karena korupsi iku merugikan rakyatnya. Nah, coba. Ini kan ya, gagal paham. Ya, gagal paham. Persis seperti si Bahru, persis seperti Munafik. Ya, sama-sama gagal paham. Korupsi itu hukumnya apa? Apa ada ulama atau orang yang mengatakan korupsi hukumnya halal? Ada nggak? Kan nggak ada. Yang namanya korupsi itu nyolong. Ya, nyolong. Dan nggak ada ulama yang menghalalkan nyolong, itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan para ulama, jangankan para ulama, para asatid saja, ya, ketika menjelaskan tentang hukuman bagi para koruptor, hukumannya apa? Hukumannya hukuman mati. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan. Sudah kerusakan. Dia soalnya mengambil hak pemerintah. Uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos, ya. Dipenggal kepalanya maksud saya. Coba ya. Nggak ada ustadz, kiai, ulama yang mengatakan korupsi itu hukumnya halal. Nggak ada. Semuanya sepakat yang namanya korupsi hukumnya haram. Karena itu nyolong, mencuri, ngerampok. Jelas hukumnya haram. Tapi kan nggak ada ulama yang mengharamkan negaranya. Kan nggak ada. Sama dengan ulama yang mengharamkan Son Horeg. Yang diharamkan itu Son Horeg, kegiatan Son Horegnya itu. Kalau sound systemnya ya nggak ada yang mengharamkan. Siapa yang mengharamkan sound system? Nggak ada. Ini lagi-lagi gagal faham total. Gagal faham total. Ya. Sekarang coba simak baik-baik, makanya simak baik-baik penjelasan dari ulama yang mereka sudah menyelesaikan bahsul masail dan kemudian mengeluarkan fatwa haram Son Horeg. Didengarkan baik-baik, Mas. Ya, didengarkan baik-baik. Supaya nggak gagal paham, ya. Coba kita simak lagi. Bagaimana hukum menggunakan Son Horeg? Karena bahasa Son Horeg itu adalah bahasa yang dipakai untuk son yang volumenya itu melampaui batas. Itu namanya Son Horeg. Kalau tidak melampaui batas, ini jenis itu Son Horeg. Sound system. Itu namanya sound system. Iki coba kritisi aturan. Aturan ini sudah dirumuskan oleh pakar kuping, Mas. Nah, makanya ketika aturan ini sudah dibuat, sing kaitannya ini kaitan real. Kaitan urusan-urusan yang real, ilmiah ini. Bukan hanya wacana, ini ilmiah ini. Suara demikian ini akan berdampak diteliti di laboratorium. Nah, akhirnya ini mendapat seperti apa? Ini sudah ilmiah sekali. Taslim ini ya. Nah, gak taslim yo kupingmu dandakno. Sebab nganggep Son Horeg gak berbahaya. Son Horeg itu sesuatu yang membahayakan kesehatan. Saya kira setuju nggih. Takbir utamanya itu ya idaul muslim. Itu acuan utama. Yeah. Itu konsep utama. Sebab ketika ini ada, maka semua tindakan apapun itu akan muncul haram. Nah, itu yang perlu. Nah, coba ya. Masa ndak paham-paham? Masa ndak paham-paham? Yang diharamkan para ulama itu bukan sound system. Bukan sound system, Son Horeg.
Kalau sound system dari dulu sudah ada, yang suaranya kenceng sudah ada. Tapi kan nggak pernah disebut sound horeg. Sebelum muncul acara yang namanya sound horeg, ya, acaranya sound system dibuat sedemikian rupa, kemudian dibuat membunyikan suara musik supaya horeg, supaya bergetar, supaya kalau orang denger itu suaranya memekakkan telinga. Kemudian ditambah konsep joget-jogetan. Ada lagi yang sampai mabuk-mabukan. Itu dinamakan sound horeg. Itu yang dinamakan sound horeg, bukan sound sistemnya yang haram. Ya, nggak ada ulama mengharamkan sound system, nggak ada. Ya, sama ketika ulama mengharamkan korupsi, nggak ada ulama mengharamkan negaranya, meskipun negaranya penuh dengan korupsi. Yang diharamkan itu bukan negaranya. Sama, yang diharamkan bukan sound systemnya, tapi kegiatan penggunaan sound system yang dinamakan sound horeg, yang dibuat sedemikian rupa, itulah yang diharamkan. Yang sampai seperti ini loh Mas, lihaten. Kula kinten niku sakjane niku sing pantes niku MUI niku ngrasakno. Dadi sing gawe hukum sound horeg haram niku kula niku pengen ngerti. Kala-kala kon lungguh ning sampinge. Sing duwe fatwa lungguh ngono. Pas dari sound horeg teko lah terus sing gawe hukum niku lungguh ning jejere sound. Lah itu yang dinamakan konsep sound horeg, itu yang seperti itu. Itu yang diharamkan para ulama, kegiatan yang seperti itu. Ya. Lah mosok kiai-kiai, ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa haram sound horeg sama munafik disuruh datang melihat sound horeg, suruh duduk sebelah sound horeg. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kan nggak perlu datang ke diskotik, nggak perlu datang ke lokalisasi untuk mengatakan lokalisasi itu haram, diskotik itu haram. Kan nggak perlu. Ya, apa orang ketika mengatakan oh diskotik itu hukumnya haram, kemudian gedungnya dikatakan haram? Apa yang dikatakan haram? Tanahnya dikatakan haram, rumahnya dikatakan haram. Coba. Kan tolol namanya. Orang yang mengharamkan ciu misal. Apa ya orang mengharamkan botol? Hah? Coba. Apa orang mengharamkan warung orang yang jualan? Kan tolol namanya. Astagfirullahaladzim. Kan tidak sopan masa kiai muhib, para ulama, ya, yang mereka mengeluarkan fatwa haram sound horeg disuruh duduk datang di acara sound horeg di sebelah sound sistemnya, ya, di kegiatan sound horeg. Na'udzubillah min dzalik. Orang kayak gini kok dijadikan ulama. Astagfirullahaladzim. Bahkan ini ada kejadian yang sangat memprihatinkan lah kaum muslimin, ya. Acara sound horeg itu sampai merenggut korban jiwa. Anak-anak meninggal jadi korban sound horeg kaum muslimin. Astagfirullah. Oke, kita perlihatkan berita-berita di sosial media orang yang rusak telinganya karena suara sound yang sangat besar sekali, mulai dari bayi sampai orang dewasa. Pertama, ini beritanya. Silakan baca judulnya nih. Sound horeg membuat bayi meninggal. Jadi nggak cuma ngerusak telinga tapi membuat meninggal, itu ada beritanya. Makanya diharamkan, Pak. Kalaupun Bapak itu tadi bilang, saya udah lama kok dengerin sound horeg tapi nggak rusak telinganya. Saya tiap hari kan di depan sam dengerin nggak masalah. Ya, Pak, nggak semuanya langsung rusak begitu aja. Ada yang rusak secara perlahan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru kerasa rusaknya. Oke, kita lanjut lagi ngelihat berita lainnya nih. Ini di Malang, viral warga meninggal akibat cek sound di Malang.
Ini penjelasan polisi. Kalau di dalam berita ini, yang jadi korban itu kakek-kakek, teman-teman. Dia dinyatakan meninggal akibat cek sound horeg pada saat perayaan karnaval. Ini ada beritanya. Nah, coba. Ya, itu dampak dari adanya sound horeg. Ya. Kok masih ada yang membela gitu loh. Ya. Dan ya, bodohnya itu masih banyak yang gagal paham dengan fatwa para ulama yang mengharamkan sound horeg. Dan yang disayangkan yang gagal paham itu bukan cuma orang awam. Orang yang katanya gus, katanya pendakwah, katanya penceramah, bahkan disebut ulama pun gagal paham juga dalam memahami fatwa ulama yang mengharamkan sound horeg. Ya, dikira ulama itu mengharamkan sound system. Astagfirullah, tolol. Yang diharamkan para ulama itu konsep sound horegnya, bukan sound systemnya. Astagfirullah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.